Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil pengerjaan LK15 dan LK15. Untuk LK15 akan disampaikan oleh OSIS. Ya, LK15 akan dipresentasikan oleh PPO dan LK. LK15 ini mengenai merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang pertama adalah aman. Nah, aman itu menurut Nur Hasanah dan kawan-kawan adalah lingkungan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Nah, kita sebagai pendidik dapat melakukan membuat tata tertib, membuat hukuman yang mendidik, jadi tidak menggunakan hukuman seperti mencibir ataupun menggunakan kekerasan. Lalu meningkatkan keamanan sekolah seperti adanya petugas keamanan dan lain-lain. Lalu fasilitas-fasilitas yang ramah anak. Salah satunya adalah dengan kelas-kelas yang nyaman dan juga tidak terlihat kusam malah. Ya, lanjut, yaitu nyaman. Nyaman itu adalah menurut Kolchaba 2003, aspek kenyamanan terdiri dari kenyamanan fisik seperti sensasi tubuh yang dirasakan oleh individu sendiri. Lalu ada kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran internal dari diri yang meliputi konsep diri, harga diri, maupun makna kehidupan, seksualitas, hubungan yang sangat dekat. Jadi nyaman itu seperti itu. Nah, dan yang tinggi dan terakhir adalah kenyamanan lingkungan. Nah, ini yang paling penting untuk pembelajaran, karena kenyamanan lingkungan itu berkenaan dengan lingkungan, kondisi, dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, suhu, pencahayaan, maupun suara. Sedangkan menurut Diva ini pada penelitiannya tahun 2011 menyatakan bahwa kenyamanan dari proses belajar mengajar tidak terlepas dari desain ruangan kelas dan juga desain dan pengelolaan kelas. Kualitas pendidik yang baik, kekurang nyamanan ini bisa dari suhu ruangan, kursi yang kurang nyaman, dan juga penerangan. Sehingga nyaman dapat disimpulkan dari dua pengertian tadi. Nyaman tersebut melingkupi banyak aspek seperti nyaman secara fisik, mental, dan lingkungan. Nah, lanjut kepada contoh penerapan kita sebagai pendidik adalah membuat jadwal care di sini agar kelas menjadi bersih dan peserta didik ikut terlibat aktif dalam proses menuju nyaman ini. Lalu melaksanakan jadwal bersih dan jadwal care tiap kelas agar kelas nyaman, menciptakan lingkungan yang saling bekerjasama baik itu antara guru dengan peserta didik, guru dengan guru, maupun guru dengan orang tua, karena kenyamanan atau keharmonisan antara semua pihak di sekolah itu akan membuat sekolah menjadi nyaman, dan juga guru-guru juga menjadi nyaman untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Lalu membuat sirkulasi udara yang baik, jendela-jendela juga harus dipikirkan baiknya seperti bagaimana pencahayaan, dan jumlah siswa maksimal itu 28 orang. Selanjutnya ada ekosistem, berpihak pada ekosistem pembelajaran. Nah, jadi berpihak pada ekosistem itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Penilaiannya berkelanjutan dan guru juga menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Itu disampaikan oleh Astuti pada forum Ayo Guru Berbagi dan Pendidik episode 2. Bagaimana sih caranya kita sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran yang berpihak pada ekosistem pembelajaran? Yang pertama, menggunakan metode model pendekatan pembelajaran yang variatif. Jadi tidak monoton hanya terpaku pada satu metode atau model saja, tetapi disesuaikan juga dengan jam pembelajaran maupun konteks materinya itu lebih cocok menggunakan metode atau model seperti apa. Lalu juga keterampilan guru dalam mengajar harus diasih. Guru itu harus mempunyai keterampilan sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah eksplorasi kelompok dan diskusi kelompok. Jadi siswa atau peserta itu harus banyak
kegiatan yang berkolaborasi, eksplorasi kelompok, dan juga banyak melakukan diskusi untuk mengasah kemampuannya. Oke, sekian dari LK15. Selanjutnya LK16 akan disampaikan oleh Ida Kamilani. Baik, selanjutnya LK16. Sebetulnya LK16 ini melanjutkan dan sama pembahasannya seperti di LK15, namun di sini kami menyediakan beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang dijawab oleh kami sendiri. Nah, untuk LK16 ini membuat pertanyaan tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Nah, untuk lingkungan yang aman, kami menanyakan tentang bagaimana upaya sekolah dalam mencegah perilaku bullying terhadap peserta didik. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini sudah ada jawabannya yang kami dapatkan dari sebuah jurnal atau sebuah artikel jurnal. Nah, bahwasanya untuk upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying itu, artinya lingkungan sekolah itu harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying itu sendiri dan juga dampaknya kepada semua warga sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, hingga orang tua. Nah, kemudian harus dibangun juga sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah, seperti ditegakkannya tata tertib sekolah. Nah, kemudian pada tahap ini juga perlu dikembangkan tata tertib sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman. Nah, dengan sistem ini akan mengakomodir bagaimana seorang anak itu bisa menjadi seorang anak yang menjadi korban itu bisa melaporkan tanpa dia merasa takut ataupun merasa malu gitu kepada pihak seperti guru ataupun kepala sekolah. Nah, lalu dengan menerapkan positif disiplin di rumah juga dan di sekolah. Nah, pada langkah ini pun tentunya membutuhkan komitmen yang kuat antara guru dan juga orang tua untuk menghentikan praktek-praktek kekerasan dalam mendidik anak. Jadi untuk langkah yang lebih lanjutnya itu ya bisa guru itu bekerja sama dengan orang tua dan membuat komitmen supaya ketika di rumah anak itu tidak diperlakukan dengan kekerasan. Nah, itu untuk pertanyaan dan jawaban terhadap lingkungan yang aman seperti apa. Lalu untuk yang kedua yaitu lingkungan yang nyaman. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan karakter peduli lingkungan di SD? Nah, seseorang yang memiliki karakter peduli terhadap lingkungannya juga akan bersikap peduli dengan lingkungan. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah menurut Naim tahun 2012 yaitu dengan beberapa kegiatan pembiasaan. Pertama itu kegiatan pembiasaan rutin. Nah, biasanya kalau di sekolah itu ada yang namanya jadwal piket rutin per kelas ataupun tiap minggunya, misalkan untuk membersihkan lingkungan sekolah minggu ini adalah kelas 4 misalnya seperti itu. Atau juga bisa dengan menjadwalkan kegiatan Jumat bersih. Nah, itu untuk kegiatan pembiasaan rutin. Lalu kegiatan yang kedua yaitu pembiasaan spontan. Nah, misalnya itu dengan memberikan teguran, nasihat, peringatan, dan juga pemahaman akan pentingnya lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Lalu yang ketiga yaitu pembiasaan keteladanan. Nah, kalau keteladanan ini biasanya sangat erat kaitannya dengan bagaimana orang dewasa yang ada di sekolah itu bersikap. Artinya dalam hal ini bisa jadi guru, kepala sekolah, ataupun pegawai-pegawai sekolah yang lainnya yang bisa memberikan contoh bagi para peserta didik. Nah, yaitu misalnya dengan hal-hal kecil seperti ketika guru datang ke sekolah itu memakai seragam yang rapi, lalu juga bersih. Lalu untuk guru pun tidak boleh melakukan hal-hal yang memang akan dilihat oleh peserta didik, misalnya seperti merokok. Kebiasaan merokok di sekolah itu tidak boleh dilakukan. Nah, lalu juga kepala sekolah juga jangan segan-segan untuk mengajak pembiasaan-pembiasaan kecil kepada peserta didik seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan,
atau juga membuang sampah pada tempatnya, serta merawat tanaman. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya oleh guru, oleh warga sekolah yang lainnya, oleh pegawai, oleh kepala sekolah. Nah, itu bisa menjadi contoh karena ketika anak didik melihat apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya, maka dia akan bisa mencontoh. Nah, semoga guru-guru juga bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Lalu untuk kegiatan yang ketiga yaitu pengkondisian. Nah, artinya di sini sekolah itu harus menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat sampah dan alat-alat kebersihan. Lalu juga menyediakan tanaman dan pot supaya lingkungan sekolah itu bisa nyaman dan juga indah untuk ditempati. Lalu adanya budaya sekolah. Yang sederhananya itu budaya 5S. Lalu juga yang terakhir ada kesehatan lingkungan. Nah, untuk kesehatan lingkungan ini bisa dilakukannya pemeliharaan bangunan, juga ventilasi udara, pencahayaan, lalu juga bebas dari jentik nyamuk dan juga bebas dari asap rokok. Nah, itulah hal-hal yang bisa dilakukan sekolah untuk menciptakan pendidikan karakter peduli lingkungan di SD. Untuk yang terakhir yaitu lingkungan yang berpihak pada ekosistem pembelajaran, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa poin yang ketiga ini artinya pembelajaran yang memang melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menghadapi siswa yang kesulitan belajar? Nah, peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa sangatlah penting. Menurut Usman tahun 2006, peran guru itu adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa menjadi tujuannya. Nah, bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru itu harus bisa memberikan penanganan khusus dan perhatian yang lebih dibandingkan siswa yang tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Maka dari itu, pendidik itu perlu menganalisis penyebab peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Apakah karena faktor dari luar atau karena faktor dari dirinya gitu, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat yang berkaitan dengan permasalahannya. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait presentasi LK15 dan LK16. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.